Untuk sahabatku di dunia yang terasa seperti tetangga yang tak kelihatan, aku menulis surat ini untukmu. Aku membayangkan surat ini muncul seperti jendela kecil di layar komputermu, tenang di tengah semua hal yang harus kamu lakukan. Di sini, di duniaku, orang jarang bertanya sedang sibuk apa, mereka bertanya sedang beristirahat bagaimana. Mungkin itu terdengar aneh di telingamu, tapi di sini sibuk adalah kata yang membuat orang khawatir bukan bangga. Hari ini aku baru pulang dari taman tidur siang umum, dan sebelum memejamkan mata tadi aku memikirkanmu. Aku bertanya dalam hati, apakah kamu masih sering merasa bersalah saat berhenti sejenak? Karena di duniaku, berhenti adalah kewajiban, bukan kemewahan. Ada undang-undang yang mewajibkan semua orang punya jam istirahat minimal setiap hari. Bukan jam kerja minimal, tapi jam istirahat minimal. Kami punya petugas resmi yang tugasnya memastikan orang tidak bekerja terlalu keras dan tidak memaksa diri sendiri. Mereka disebut inspektur ketenangan dan seragam mereka lembut warnanya, bukan kaku dan menakutkan. Mereka tidak membawa borgol, mereka membawa bantal leher dan selimut tipis. Kalau mereka melihat seseorang terlalu lama menatap layar dengan ekspresi tegang, mereka akan duduk di samping orang itu dan mengajaknya bernapas pelan. Kadang mereka menegur dengan lembut, kamu sudah melampaui batas jam fokus hari ini, ayo kita cari cara untuk berhenti. Di duniaku, kami tidak punya produk domestik bruto, kami punya indeks ketenangan nasional. Setiap pekan berita utama bukan tentang angka pertumbuhan ekonomi, tapi tentang seberapa dalam kami tidur dan seberapa damai jantung kami berdetak. Tentu, sistem ini tidak sempurna dan sering membuat perdebatan, tapi setidaknya niat dasarnya jelas, kami ingin tetap waras. Kami ingin mengingat bahwa hidup bukan hanya soal membuat dan mengejar, tapi juga soal merasakan dan diam. Setiap warga punya kartu bernama paspor istirahat. Di dalamnya tercatat kebiasaan tidur, kebiasaan jeda dari layar, dan kebiasaan mengambil napas panjang saat hari terasa berat. Ketika aku memasukkan kartu itu ke mesin di stasiun, layar akan memberitahu, kamu tertinggal 2 jam istirahat minggu ini, mari mengejar ketinggalan. Kalau aku mengabaikannya terlalu sering, aku akan dipanggil ke pusat konseling, bukan untuk dimarahi, tapi untuk diajak memahami mengapa aku sulit berhenti. Mungkin kamu tertawa membayangkan semua ini, mungkin kamu pikir kami manja dan tidak siap menghadapi tantangan. Namun di balik aturan yang terasa lembut ini, ada sejarah yang cukup kelam. Nenekku sering bercerita tentang masa sebelum undang-undang larangan produktivitas berlebihan disahkan. Waktu itu, orang berlomba untuk bekerja paling lama, tidur paling sedikit, dan selalu terlihat sibuk. Di rumah, meja makan penuh percakapan tentang target, promosi, dan rencana 5 tahun, tapi hampir tidak ada percakapan tentang perasaan. Nenekku berkata bahwa dulu, jika seseorang menjawab sedang tidak mengerjakan apa-apa, mereka merasa harus menjelaskan diri. Mereka takut dianggap tidak berguna, malas, atau tertinggal. Pada masa itu, jumlah orang yang tubuh dan pikirannya kelelahan meningkat sampai rumah sakit tidak sanggup menampung. Banyak yang hidup seperti berada di treadmill yang tidak bisa dimatikan, terus berlari tanpa pernah sampai kemana-mana. Dari cerita itu, aku mengerti bahwa duniaku tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari keputusasaan yang besar. Para pemimpin saat itu mengadakan semacam referendum besar tentang arah hidup bersama. Mereka memilih keputusan radikal, bukan menyeimbangkan kerja dan istirahat, tapi memutar arah ke titik ekstrem yang berlawanan. Produktivitas dijadikan hal yang perlu dicurigai, dan istirahat dijadikan ukuran utama keberhasilan. Anak-anak yang lahir setelah itu, termasuk aku, tumbuh dalam budaya di mana pertanyaan pertama bukan cita-cita, tapi cara istirahat favorit. Saat aku kecil, guru di kelas pernah bertanya, bagaimana cara kamu menenangkan diri saat hati gelisah? Teman-temanku menjawab dengan antusias, ada yang menyebut berjalan pelan di gang sempit, ada yang menyebut duduk diam mendengarkan hujan.
Tidak ada yang menjawab ingin punya kantor besar atau ingin jadi yang paling sibuk, setidaknya tidak dengan suara keras. Di sekolah dasar, kami punya pelajaran khusus bernama seni bosan. Tugas kami bukan menyelesaikan soal, tapi duduk memandang jendela selama beberapa menit tanpa menyentuh apapun. Terdengar mudah, bukan? Tapi bagi banyak anak itu pelajaran tersulit. Beberapa menit saja tanpa rangsangan bisa terasa seperti berjam-jam, dan itu membuat banyak dari kami gelisah. Guru kami berkata, kalau kamu tidak bisa diam bersama dirimu sendiri, kamu akan mudah sekali terseret arus apapun. Aku mengingat kalimat itu sampai sekarang. Di ujian akhir sekolah, kami tidak mengerjakan lembar soal, kami menjalani retret diam beberapa hari. Nilai kami ditentukan dari seberapa jauh kami bisa melepaskan keinginan untuk selalu mengisi waktu dengan rencana baru. Mungkin kamu bertanya, kalau semua seperti itu, apakah tidak ada orang yang diam-diam merindukan rasa sibuk? Disinilah mulai muncul lapisan lain dalam ceritaku untukmu. Ada komunitas bawah tanah di duniaku yang menyebut diri mereka Klub To-Do List. Mereka berkumpul diam-diam di ruang belakang perpustakaan, tempat rak buku penuh catatan sejarah sebelum larangan produktivitas. Mereka membaca buku motivasi yang sekarang dianggap kuno, menulis target harian, dan merasakan campuran rasa bersalah dan kebahagiaan. Salah satu anggota klub itu adalah sahabatku sejak kecil, namanya Aruna. Dia selalu menyukai rasa berdebar saat mencoba hal baru, bukan karena tekanan, tapi karena rasa ingin tahu. Dia pernah berkata kepadaku, aku merasa lebih hidup ketika sedang mengerjakan sesuatu yang menantang. Di mata banyak orang di sini, orang seperti Aruna dianggap memiliki kecenderungan berbahaya. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia mengingatkan duniaku pada masa sebelum undang-undang ini dibuat. Namun di mataku, Aruna hanya seseorang yang tidak ingin seluruh hidupnya diukur dari seberapa tenang napasnya. Dia ingin prestasi yang bisa disentuh, bukan hanya ketenangan yang bisa diukur. Konflik batin Aruna sering muncul dalam percakapan kami. Dia berkata, aku mengerti mengapa dunia kita memilih istirahat sebagai hukum, tapi aku juga merasa kehilangan sesuatu. Kadang dia menatap langit malam dan bergumam, betapa aneh ya, kita hidup di dunia di mana terlalu bersemangat dianggap sebagai gejala yang harus diawasi. Aku duduk di sampingnya dan tidak selalu tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, aku berterima kasih karena duniaku menurunkan angka kelelahan hingga jauh. Di sisi lain, aku melihat orang seperti Aruna yang merasa seperti burung dengan sayap terikat, meski kandangnya dipenuhi bantal empuk. Aku sendiri berada di antara dua kutub. Aku bekerja sebagai peneliti di Institut Ketenangan, tempat kami mempelajari pola istirahat penduduk. Tugasku adalah menganalisis bagaimana cara orang tidur, berdiam, dan berhenti berhubungan dengan rasa makna hidup. Dari pekerjaan itu aku melihat banyak data, tetapi juga banyak cerita. Ada orang yang menurut angka terlihat sangat tenang, tetapi ketika kami ajak bicara, mereka merasa kosong. Ada juga yang istirahatnya selalu sedikit di bawah standar, tapi matanya bersinar ketika bercerita tentang hal yang ia kerjakan diam-diam. Dari semua observasi itu, aku mulai mempertanyakan sesuatu yang sederhana namun sulit. Apakah mungkin kita terlalu jauh memutarkan kemudi dari dunia nenekku? Mereka mengubah hidup menjadi maraton tanpa garis akhir, lalu generasi sesudahnya menjadikan hidup sebagai ruang tunggu yang hening. Aku sering memikirkanmu ketika mempertanyakan itu. Dunia tempatmu tinggal mungkin masih dipenuhi target jam lembur dan rasa bangga saat berkata bahwa kamu sibuk. Namun di balik rasa bangga itu, aku yakin ada juga kelelahan yang jarang kamu ceritakan dengan jujur. Surat ini bukan untuk menghakimimu atau duniamu, tapi untuk menawarkan cermin yang sedikit berbeda. Beberapa waktu lalu, aku menemukan arsip tentang duniamu di ruang terdalam perpustakaan kami. Arsip itu sebenarnya tidak boleh diakses sembarangan karena dianggap bisa memicu keinginan untuk kembali ke gaya hidup lama.
Tapi sebagai peneliti, aku diberi izin terbatas untuk membacanya dengan syarat aku melaporkan efeknya pada kondisi emosiku. Di arsip itu aku membaca tentang jam kerja, sistem penilaian, budaya selalu online, dan perasaan tidak pernah cukup. Aku membayangkanmu duduk di depan komputer, dikejar banyak hal, sambil menunda istirahat berkali-kali. Aku membaca tentang orang yang bahkan saat berlibur masih mengecek pesan kerja dan merasa gelisah ketika tidak produktif. Saat itu, aku merasakan hal yang aneh, gabungan antara kekaguman dan ketakutan. Aku kagum pada kemampuan duniamu untuk menciptakan, membangun, dan menghasilkan begitu banyak hal. Banyak inovasi di duniaku lahir dari pengetahuan yang diwariskan arsip dari duniamu. Namun aku juga takut pada harga yang kalian bayar untuk semua itu. Arsip itu menyebutkan peningkatan gangguan tidur, rasa hampa meski terus sibuk, dan hubungan yang retak karena waktu habis dikeluarkan untuk hal lain. Di bagian catatan refleksi, ada kalimat yang menusukku, kami mengorbankan tubuh dan hati demi sesuatu yang tidak pernah selesai. Sejak membaca kalimat itu, aku sering memikirkanmu sebagai wajah di balik kata kami. Pada hari aku terlalu larut membaca arsip itu, gelang pengukur ketenanganku berubah warna. Alat itu memantau detak jantung dan durasi fokus dan tiba-tiba memberi tanda bahwa aku sudah melewati batas aman. Tidak lama kemudian, seorang inspektur datang mengetuk pintu ruang baca. Dia tersenyum, tapi ada kekhawatiran di matanya, kamu tenggelam terlalu jauh ke masa lalu hari ini. Aku tertawa kecil dan menjawab, aku hanya sedang memikirkan tetangga kami di dunia lain. Inspektur itu mengingatkanku dengan lembut untuk mengambil jeda, minum air, dan memandang langit sebentar. Aku menurut, tetapi di dalam kepalaku pertanyaan tentangmu terus berputar. Sejak hari itu, aku mulai menuliskan pemikiran yang muncul setiap kali memikirkan perbedaan dunia kita. Catatan-catatan kecil itu akhirnya membawaku pada keputusan untuk menulis surat ini. Aku ingin mengirimkannya entah bagaimana ke duniamu, kepada seseorang yang mungkin sama lelahnya dengan nenekku dulu, tetapi belum punya pilihan lain. Aku tidak tahu apakah kamu termasuk orang yang mencintai kerja, membencinya, atau hanya terjebak di tengah. Yang aku tahu, kamu pernah, setidaknya sekali merasa sulit benar-benar berhenti. Aku ingin menceritakan satu hari biasa di duniaku agar kamu punya gambaran yang lebih jelas. Pagi hari alarmku tidak berbunyi untuk menyuruh bangun cepat, tapi untuk mengingatkan bahwa aku tidak perlu terburu-buru. Jam pertama setelah bangun diisi dengan apa yang kami sebut jam sunyi. Tidak ada kewajiban membuka pesan, tidak ada kewajiban merespon siapapun. Banyak orang memanfaatkan jam ini untuk membaca pelan, menulis jurnal, atau hanya duduk memegang cangkir minuman hangat. Setelah jam sunyi, baru kami memulai pekerjaan. Namun pekerjaan kami dibatasi oleh jeda yang wajib. Setiap beberapa puluh menit akan ada pemberitahuan lembut yang mengingatkan untuk berhenti sejenak. Jika kamu mengabaikannya terus, sistem akan melaporkan ke dirimu sendiri terlebih dulu, bukan ke atasan. Di duniaku, tanggung jawab pertama bukan kepada target, tapi kepada kondisi batin. Aku tahu itu terdengar seperti kemewahan bagi banyak orang di duniamu. Namun kemewahan ini lahir dari keputusan yang dibayar mahal oleh generasi sebelumku. Meski begitu, seperti yang kubilang tadi, tidak semua orang merasa nyaman dengan aturan ini. Aruna dan anggota klub To-Do List sering merasakan konflik batin. Mereka berkata bahwa mereka rindu merasakan rasa lelah setelah menyelesaikan sesuatu yang sulit. Mereka ingin pulang dengan badan pegal tetapi hati penuh. Dalam sistem kami, rasa lelah seperti itu justru dikhawatirkan, bukan dirayakan. Suatu malam, Aruna mengajakku datang ke salah satu pertemuan klubnya. Ruangannya kecil, penuh catatan, dan di papan tulis tertera daftar mimpi yang ingin mereka kejar. Tidak ada yang benar-benar berbahaya, banyak yang hanya ingin menulis buku, membangun proyek kecil, atau belajar hal baru dengan intens.
Aruna menunjuk ke salah satu daftar dan berkata dengan mata berbinar, "Lihat, kita ingin menyelesaikan sesuatu hanya karena kita ingin, bukan karena dilarang atau diwajibkan." Aku merasakan kegembiraannya, tapi juga bayangan kekhawatiran yang tergantung seperti awan tipis di sudut ruangan. Kalau klub ini ketahuan melampaui batas jam kerja, mereka bisa dikenai sanksi wajib mengikuti program istirahat intensif. Program itu bukan penjara, tapi bagi orang seperti Aruna, itu terasa seperti dikurung. Di program itu, semua target diambil, semua rencana dihapus dan hari-hari diisi hanya dengan hal-hal menenangkan. Bagi banyak orang itu hadiah, tetapi bagi anggota klub, itu hukuman berat. Dalam perjalanan pulang malam itu, Aruna bertanya kepadaku, apakah aku tidak pernah iri pada orang di duniamu? Dia membayangkan orang yang bisa bangun dengan ide mengejarnya tanpa perlu takut gelangnya berubah warna. Aku menjawab pelan, aku iri pada keberanian mereka, tapi aku juga cemas pada beban yang mereka bawa. Aku mengatakan padanya bahwa dari arsip yang kubaca, tidak semua orang di duniamu mengejar target karena ingin, banyak yang mengejar karena takut tertinggal. Aruna terdiam cukup lama setelah itu. Lalu dia berkata, mungkin baik kalau kita bisa mengambil sedikit dari dunia mereka dan sedikit dari dunia kita. Dalam hatiku, aku setuju, tapi aku tidak tahu bagaimana. Itulah mengapa surat ini juga berisi pertanyaan untukmu, bukan hanya cerita. Kalau kamu hidup di duniaku, di mana produktivitas dibatasi dan istirahat diwajibkan, bagian mana dari hidupmu sekarang yang paling kamu rindukan? Apakah kamu akan merindukan rasa puas setelah menyelesaikan banyak hal dalam satu hari? Atau justru kamu akan merasa lega karena akhirnya punya alasan jelas untuk berhenti tanpa rasa bersalah? Dan sebaliknya, kalau aku hidup di duniamu, mungkin aku akan tergoda mengejar banyak hal, sampai lupa cara berhenti yang kupelajari sejak kecil. Mungkin aku juga akan mengalami rasa bangga ketika orang memujiku karena sibuk. Mungkin aku akan sulit menerima saat seseorang menyuruhku diam tanpa melakukan apa-apa. Aku tidak ingin menyederhanakan persoalan dengan menyebut dunia kami lebih baik atau dunia kalian lebih buruk. Yang ingin kulakukan adalah mengajukan pertanyaan yang mungkin jarang kamu dengar dengan lembut. Jika semua kewajiban produktifmu hilang besok, siapa kamu tanpa semua itu? Jika tidak ada yang meminta laporan, tidak ada yang menilai hasil kerjamu, apa yang masih kamu pilih untuk lakukan dengan sukarela? Pertanyaan yang sama juga kami ajukan kepada diri sendiri di sini. Jika semua aturan istirahat dihapus, apakah kami masih tahu cara berhenti tanpa paksaan? Kadang aku merasa bahwa dunia kita saling memantulkan kekurangan satu sama lain. Duniamu mengajarkan akti bergerak, mencipta, dan menembus batas, tapi sering lupa cara berhenti. Duniaku mengajarkan cara diam, menerima, dan merawat diri, tapi kadang takut melangkah terlalu jauh. Mungkin itu sebabnya aku merasa kamu adalah sahabat yang aneh tapi penting. Kamu hidup dalam tekanan yang tidak aku mengerti sepenuhnya, tetapi aku tetap ingin berada di sisimu melalui surat ini. Jika kamu mengizinkan, aku ingin memberimu satu saran kecil dari duniaku, bukan sebagai ahli, tapi sebagai teman. Pilih satu momen singkat setelah kamu mendengar surat ini, di mana kamu tidak melakukan apa-apa selain duduk bersama dirimu sendiri. Tidak perlu lama, mungkin hanya beberapa napas panjang. Jangan anggap itu alat untuk menjadi lebih produktif setelahnya. Jangan jadikan itu trik kerja, anggap saja itu hadiah kecil untuk tubuhmu. Jika di dalam dirimu muncul rasa bersalah karena tidak mengerjakan apa-apa, perhatikan saja rasa itu tanpa mengusirnya. Di duniaku, kami belajar bahwa rasa bersalah seperti itu seringkali bukan suara hati, tetapi suara kebiasaan yang terlalu lama dipercaya. Setelah itu, kamu boleh kembali ke semua tanggung jawabmu, semua mimpi dan semua hal yang ingin kamu kejar. Duniaku tidak membenci kerja, kami hanya takut jika kerja menjadi identitas satu-satunya. Aku berharap kamu juga pelan-pelan menemukan jarak yang sehat antara siapa kamu dan apa yang kamu kerjakan.
Kalau suatu hari nanti kedua dunia kita bisa saling mengirim lebih dari sekadar surat, mungkin kita bisa duduk berdampingan di taman yang tenang, sambil kamu bercerita tentang proyek yang kamu cintai dan aku bercerita tentang tidur siang paling damai yang pernah kualami. Untuk sekarang, izinkan aku menutup bagian utama surat ini. Aku menaruh harapan kecil di antara kata-kata yang kamu dengar hari ini. Harapan agar kamu menemukan cara untuk beristirahat tanpa takut dan bekerja tanpa kehilangan dirimu sendiri. Surat ini datang dari seseorang yang tidak tahu wajahmu, tetapi memilih percaya bahwa kamu layak merasa cukup tanpa harus selalu sibuk. Dengan lembut aku mengucapkan salam dari duniaku yang tenang yang mengulurkan tangan ke duniamu yang ramai. Dari teman yang tinggal di dunia tepat di sebelah duniamu, dengan hati yang ingin tetap dekat meski terpisah. Terima kasih sudah mendengarkan surat ini sampai akhir. Aku tahu waktumu berharga dan itu membuatku sangat bersyukur. Kalau kamu merasa surat ini membuatmu sedikit lebih tenang atau sedikit lebih berpikir, tekan tombol suka agar aku tahu kamu ada di seberang sana. Kalau kamu ingin terus menerima surat dari dunia sebelah, jangan lupa berlangganan kanal ini agar kamu tidak ketinggalan pesan berikutnya. Aku juga akan sangat senang membaca komentarmu. Ceritakan bagaimana kamu hidup dengan produktivitas di duniamu dan apa arti istirahat untukmu. Jika kamu ingin mendukung perjalanan kanal ini, kamu bisa memberikan donasi melalui kode QR di pojok kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Di deskripsi video juga ada tautan yang mengarah ke karya-karya lain dari seri yang sama sekali berbeda yang bisa kamu jelajahi ketika kamu ingin petualangan cerita yang lain. Untuk malam ini, aku pamit dulu. Jaga dirimu, jaga tubuhmu, dan berikan sedikit ruang bagi dirimu untuk bernapas. Sampai bertemu lagi di surat berikutnya dari temanmu di dunia yang mewajibkan istirahat dan diam-diam sangat penasaran pada duniamu.